Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samanda Putri, NIM 61014181133 dari Rombel PCKRC 2018 Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai desain usaha industri olahraga, yaitu fitness center. Desain usaha ini yang akan saya lakukan nanti dengan membangun fitness center Best Sport. Yang pertama, alasan yang melatar belakangi saya untuk membangun fitness center ini adalah yaitu fitness center merupakan salah satu alternatif gaya hidup sehat yang dapat diperoleh dengan melakukan olahraga teratur di era modern seperti saat ini. Selain itu, fitness sudah menjadi gaya hidup bagi kaum urban, sehingga minat masyarakat pada fitness center menjadi semacam lifestyle. Hal ini dikarenakan fitness merupakan olahraga yang mengkombinasikan berbagai aktivitas, yaitu latihan beban kardiovaskular dan aktivitas aerobik, serta pengaturan pola makan sehat dan pola istirahat yang cukup. Dari hal-hal ini adalah hal yang melatar belakangi saya dengan merencanakan untuk membangun fitness center. Selanjutnya, dari analisis SWOT. Analisis SWOT-nya yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, kesempatan bidang usaha lebih luas. Kemudian, meningkatnya minat generasi muda dalam bidang kesehatan serta citra budaya sehat. Dengan meningkatnya minat generasi muda saat ini dalam bidang kesehatan serta citra budaya yang sehat, maka akan menjadi salah satu kekuatan dalam saya membangun fitness center ini. Selanjutnya, lokasi fitness center yang terletak di tempat strategis dekat dengan pusat kota. Rencana yang saya akan lakukan adalah dengan membangun lokasi fitness center saya berada di tempat yang dekat dengan pusat kota dan tempat yang strategis serta akses yang mudah dicapai. Yang selanjutnya, masih sedikit pesaing fitness center di daerah saya. Di daerah saya itu masih belum banyak tempat fitness center, sehingga saya merencanakan hal ini karena dengan begitu persaingan yang ada tidak terlalu besar. Yang selanjutnya, weakness atau kelemahan. Kelemahannya yang pertama, biaya perawatan alat yang cukup mahal. Karena pada fitness center ini tidak hanya membutuhkan 1, 2, 3 alat. Banyak alat yang harus dibutuhkan, sehingga untuk perawatannya sendiri pasti akan membutuhkan biaya yang cukup mahal atau cukup besar. Dan hal itu menjadi salah satu kelemahan dari fitness center. Yang kemudian butuh biaya yang banyak untuk melengkapi alat fitness. Dari biaya ini untuk melengkapi pasti akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena alat-alat yang butuhkan akan semakin ke depannya pasti akan semakin berkembang dan semakin banyak. Maka dari itu biaya yang akan dibutuhkan pasti cukup besar dan cukup banyak. Selanjutnya, opportunities, peluang. Melonjaknya tren gym atau fitness center di perkotaan. Dengan boomingnya tren tersebut, daerah-daerah selain kota besar pun sekarang sudah mengikuti tren tersebut. Saat ini fitness center juga menjadi gaya hidup baru, di mana bukan hanya tempat untuk menjadikan badan lebih besar, namun juga sebagai tempat untuk berolahraga dan berkumpul bersama teman. Kemudian, pesaing yang masih sedikit membuka kesempatan untuk menarik pelanggan menjadi anggota tempat fitness center Best Sport ini. Karena pesaing yang ada masih sedikit, maka hal ini menjadi peluang yang besar bagi fitness center saya. Selanjutnya, threat atau ancaman. Ancamannya yaitu konsumen pindah ke tempat lain yang mempunyai fasilitas yang lebih lengkap. Karena adanya pesaing-pesaing yang lain juga, maka dari itu pasti ada kesempatan konsumen pindah ke tempat lain. Maka dari itu hal ini akan menjadi salah satu ancaman dari fitness center saya. Selanjutnya, muncul pesaing baru yang lebih bagus. Dengan semakin bertambahnya zaman dan majunya perkembangan zaman ini, pasti tidak menutup kemungkinan dengan adanya muncul pesaing-pesaing baru, tempat fitness center yang baru dan lebih bagus. Maka juga hal ini akan menjadi ancaman dari fitness center saya.
Selanjutnya, strategi pemasaran yang saya lakukan adalah dengan memakai strategi segmentasi pasar. Karena ketika saya mulai dengan membuka tempat fitness center, saya harus sudah mengetahui target pasar saya yang seperti apa. Dengan menggunakan strategi ini menurut saya cukup tepat dengan segmentasi pasar, karena bisa dengan mengelompokkan kebutuhan, keinginan, dan kecenderungan yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha saya sebagai tempat fitness center. Dengan segmentasi pasar, yaitu dari olahragawan, atlet, pelajar, mahasiswa, dan kalangan umum. Selain itu, dengan memberikan tawaran paket hemat untuk penyewaan tempat fitness dan aerobik. Di samping itu juga melakukan promosi dengan cara membuat brosur yang akan disebarkan ke kampus-kampus yang berada di sekitar lokasi, spanduk, papan nama, serta disebarkan melalui berbagai media sosial. Selanjutnya juga saya akan menyediakan jasa personal trainer untuk melatih member secara personal. Hal ini dimaksudkan agar secara tidak langsung personal trainer juga aktif untuk melakukan perekrutan member yang pada akhirnya juga berdampak pada profit di fitness center saya ini. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.